warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Denarda SPNM selaku dosen pengampu sistem informasi manajemen. Perkenalkan, saya Muhammad Syahri Rahman dengan NIM 2311 2013 Saya dapat reporter dengan NIM 1311 Saya Rizky Sastra dengan NIM 2311 Kami akan menjelaskan video materi dengan judul Observasi SPM PPJNP. Baik, saya akan mempresentasikan apa itu supply chain management. Yang pertama, dari latar belakang. Supply chain management merupakan elemen penting dalam menjaga kelancaran alur layanan, terutama dalam industri jasa seperti logistik. Dalam dunia serba cepat dan terkoneksi digital, perusahaan logistik seperti JNE memiliki tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan pengiriman barang yang efisien, cepat, dan aman. SCM tidak lagi sekedar mengantar barang dari titik A ke titik B, melainkan juga mengelola sistem informasi, hubungan mitra, dan efisiensi operasional secara menyeluruh. Kemudian tujuan dari observasi ini adalah yang pertama, menganalisis struktur SCM pada JNE Express, yang kedua, menggambarkan strategi yang digunakan untuk mencapai efisiensi layanan, kemudian yang ketiga, menelaah tantangan dan solusi SCM dalam konteks jasa logistik, yang keempat, memberikan rekomendasi pengembangan sistem SCM JNE di masa depan. Kemudian ada metodologi. Laporan ini menggunakan pendekatan observasi tidak langsung, yaitu studi literatur dari situs resmi, artikel media, video dokumenter, dan jurnal ilmiah yang membahas operasional JNE dan konsep SCM dalam industri jasa. Tinjauan umum dan landasan teori. Tinjauan umum perusahaan yaitu JNE Jalur Nugraha Eka Kurir adalah perusahaan logistik Indonesia yang berdiri sejak tahun 1990. Awalnya fokus pada pengiriman internasional, kini JNE telah menjadi pemimpin pasar pengiriman domestik. Dengan lebih dari 6.000 titik layanan dan ribuan mitra kurir, JNE menawarkan pelayanan dari reguler hingga kargo besar dan solusi fulfillment. Yang kedua, landasan teori. Menurut Chopra dan Main DL 2016, supply chain management adalah pengelolaan aliran barang, informasi, dan keuangan yang terlibat dalam proses dari pemasok bahan mentah ke produsen, kemudian ke distributor, dan pada akhirnya ke konsumen. Dalam industri jasa seperti logistik, SCM lebih fokus pada pengelolaan informasi, koordinasi aktivitas antar aktor logistik, dan kepuasan pelanggan. Menurut Simchi-Levy et al. 2008 menyatakan bahwa efektivitas SCM ditentukan oleh kemampuan dalam merespons permintaan pasar dengan cepat dan efisien. SCM dalam logistik tidak hanya terkait transportasi barang, tetapi juga manajemen inventory, pengelolaan mitra pengiriman, serta teknologi informasi untuk visibilitas pengiriman. Kemudian ada metode observasi. Observasi dilakukan secara tidak langsung dengan pendekatan kualitatif, deskriptif, dan data diperoleh dari yang pertama situs resmi JNE yaitu jne.co.id, yang kedua ada artikel berita bisnis dari media online, yang ketiga video dokumentasi operasional JNE di YouTube, kemudian yang keempat jurnal akademik terkait SCM di industri jasa. Metode ini digunakan karena tidak memungkinkan melakukan observasi langsung ke fasilitas operasional JNE, meskipun tidak secara fisik berada di lokasi. Sumber yang diperoleh atau informasi yang diperoleh cukup valid karena berasal dari sumber yang terpercaya dan kredibel. Kemudian ada struktur supply chain. Struktur supply chain di JNE mencakup aliran barang, informasi, dan pelayanan. Proses dimulai dari pelanggan mengirimkan barang ke agen, dilanjutkan ke pusat sortir nasional untuk diproses, kemudian didistribusikan ke daerah tujuan dan diantar ke penerima. Di balik proses ini terdapat sistem pelacakan digital, manajemen data, dan koordinasi mitra. A. Hulu penerimaan barang. Barang dikumpulkan melalui berbagai titik layanan seperti counter, agen, drop point, dan pick up service. Setiap barang dipindai barcode dan dimasukkan ke sistem pelacakan internal. Proses ini juga mencatat berat, dimensi, jenis barang, dan tujuan pengiriman. Kemudian proses internal, sortir dan transit. Barang dikirim ke gateway sorting center untuk dipisahkan berdasarkan tujuan. Sorting barang dilakukan secara manual dan semi-otomatis menggunakan conveyor dan barcode scanner. Kemudian setelah sortir, barang dikirim melalui jalur darat, udara, maupun laut. Sistem pendukung dalam SCM. Peran sistem pendukung dalam SCM JNE Express yang pertama ada untuk mencapai efisiensi dalam pengiriman dan layanan. JNE mengandalkan kombinasi teknologi digital, kemitraan strategis, dan manajemen sumber daya manusia. Yang kedua itu sistem pendukung ini memastikan setiap tahap proses logistik berjalan lancar, mulai dari penerimaan barang hingga pengiriman ke pelanggan. Kita bahas teknologi informasi dan digitalisasi, yaitu aplikasi MyJNE memungkinkan pelanggan melacak studi status pengiriman secara real time, pengecek
ongkos kirim dan melihat riwayat transaksi. Yang kedua itu ada Warehouse Management System atau WMS. Ini digunakan untuk mengelola proses penyortiran dan penyimpanan barang khususnya untuk pelanggan korporat. Selanjutnya itu ada kemitraan logistik. Jadi JNE menjalin kerjasama dengan berbagai penyediaan moda transportasi, maskapai penerbangan, ekspedisi laut, dan armada darat. Jaringan agen lokal juga sangat penting untuk menjangkau wilayah pelosok yang tidak terlayani oleh infrastruktur logistik utama. Kemitraan ini memungkinkan JNE menjaga kecepatan dan jangkauan pengiriman di seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya ada manajemen permintaan atau musiman. Menghadapi lonjakan pengiriman seperti hari belanja nasional, Ramadan, dan akhir tahun seringkali menyebabkan lonjakan permintaan layanan pengiriman. JNE mengantisipasi ini dengan menambah jumlah armada pengiriman, memperpanjang jam operasional dan menambah tenaga kerja sementara, menggunakan prediksi permintaan berbasis histori dan data digital untuk mempersiapkan sumber daya secara lebih cepat atau tepat. Selanjutnya ada permasalahan dan tantangan. Walaupun telah menggunakan banyak sistem modern, JNE masih menghadapi sejumlah tantangan baik dari segi operasional maupun infrastruktur. Tantangan ini perlu dibatasi agar proses SCM bisa berjalan lebih efisien dan bebas hambatan. Yang pertama itu ada overload dan keterlambatan. Saat terjadi lonjakan permintaan, sistem logistik bisa mengalami overload. Proses sortir barang masih dilakukan secara manual atau semi otomatis di beberapa lokasi yang memperlambat waktu pengiriman. Hal ini berdampak pada kepuasan pelanggan dan menambah beban kerja kurir. Akses yang selanjutnya akses wilayah terpencil. Pengiriman ke daerah terpencil menghadapi hambatan geografis dan minimnya infrastruktur. Hal ini menyebabkan biaya operasional meningkat dan waktu pengiriman menjadi lebih lama. Dibutuhkan solusi logistik kreatif dan kerjasama lokal untuk mengatasi kendala ini. Selanjutnya, kurangnya integrasi sistem di agen. Tidak semua agen JNE menggunakan sistem digital penuh. Sebagian agen masih menggunakan pencatatan manual atau spreadsheet sederhana, menyebabkan ketidaksinkronan data dengan sistem pusat. Ini beresiko mengakibatkan keterlambatan, duplikasi, atau kehilangan data pengiriman. Selanjutnya, ketergantungan pada mitra transportasi. JNE sangat bergantung pada transportasi dari pihak ketiga seperti maskapai, pelabuhan, dan ekspedisi laut. Jika terjadi gangguan atau cuaca buruk, pemogokan masalah operasional, maka proses pengiriman ikut terganggu. Diversifikasi mitra dan moda transportasi menjadi penting untuk meminimalisir dampaknya. Jadi, kesimpulannya, JNE Express telah memanfaatkan teknologi dan kemitraan strategis untuk mendukung sistem SCM yang efisien dan luas. Namun, tantangan seperti keterlambatan saat lonjakan pengiriman, akses daerah terpencil, kurangnya integrasi sistem di agen kecil, dan ketergantungan pada mitra transportasi masih perlu diatasi agar SCM berjalan optimal dan kompetitif. Terima kasih. Selanjutnya ada strategi dan solusi. Yang pertama ada pengembangan teknologi AI dan IoT untuk prediksi cuaca, kemacetan, dan permintaan. Pemantauan real-time terhadap posisi kendaraan pengangkut dan status paket. Yang kedua ada pelatihan dan digitalisasi agen. Agen diberikan pelatihan rutin dan sistem aplikasi digital ringan berbasis mobile untuk entry data. Penyederhanaan dashboard mitra agar sinkronisasi data lebih cepat. Yang ketiga ada penguatan gedung dan pusat sortir.
JNE membangun pusat sortir tambahan di kota sekunder untuk mengurangi beban gateway utama. Penggunaan automate sorting system di gudang besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan. Yang keempat adalah strategi omni-channel. JNE terhubung dengan e-commerce dan marketplace besar seperti Tokopedia, Shopee untuk mempermudah proses fulfillment pesanan. Penggunaan JNE Fulfillment Center untuk penyimpanan barang mitra UMKM. Selanjutnya ada rekomendasi pengembangan SCM. Yang pertama, investasi dalam otomatisasi proses sortir dan warehouse berbasis AI untuk mengurangi ketergantungan proses manual. Yang kedua, penguatan sistem integrasi data agen pusat dengan dashboard tunggal dan cloud-based system. Yang ketiga, diversifikasi mode transportasi termasuk kerjasama dengan transportasi darat, lokal, atau bus antar kota sebagai cadangan pengiriman. Yang keempat, program loyalitas untuk mitra dan kurir agar meningkatkan motivasi kerja dan kualitas pelayanan. Yang kelima, penerapan teknologi blockchain untuk pelacakan yang transparan dan tidak dapat dimanipulasi. Yang terakhir ada kesimpulan, SCM dalam industri jasa seperti JNE memegang peran vital dalam menjaga kepuasan pelanggan dan efisiensi operasional. Penerapan sistem digital dan kerjasama mitra yang solid menjadikan JNE mampu bersaing. Namun tantangan infrastruktur dan beban kerja musiman perlu diantisipasi melalui inovasi teknologi dan peningkatan integrasi sistem. Mungkin cukup sekian pemaparan video dari kami. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.